Ketika kita, saudara perhatikan baik-baik. Ini pengetahuan baik sekali. Ketika kita lagi susah, ketika lagi tertekan, ketika lagi beban, ketika kita berduka, ketika kita pokoknya lagi susah. Seperti yang saya ceritakan, orang berduka cita itu, saudara. Dengan tahap-tahapnya, tidak terima, saudara. Marah, tawar-menawar. Ditambah lagi penghibur-penghibur sialan datang. Tambah tertekan, saudara. Anda tahu, ketika perasaan tertekan begitu banyak beban, saudara. Tubuh kita ini memproduksi namanya hormon negatif. Hormon-hormon negatif itu macam-macam. Salah satunya misalnya hormon kortisol. Enggak usah saya jelaskan, nanti Anda bingung semua. Apalagi nama-nama itu, search aja banyak. Hormon negatif atau hormon stres. Itu racun di dalam tubuh. Tubuh ini kalau diproduksinya begitu banyak tekanan, susah dan segala macam, pokoknya hal-hal yang negatif masuk, saudara. Tubuh kita ini memproduksi hormon apa? Negatif. Ketika kita berduka, tertekan terus-menerus, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya hormon itu, hormon negatif itu tidak menjadi penyakit dalam tubuh kita? Tuhan ciptakan namanya air mata duka cita. Air mata kesusahan. Jadi terproduksi air mata, dan melalui air mata itu hormon-hormon yang negatif itu, racun-racun itu keluar. Jadi keluar, ya. Saya sampai begini, ya, keluar. Nah, berarti boleh nggak orang menangis ketika berduka? Boleh nggak orang menangis ketika susah? Boleh nggak orang menangis ketika tertekan? Supaya tidak jadi penyakit. Sebatas itu. Tetapi bukan menangis seperti tidak punya Tuhan. Nah, makanya salah sekali kalau di dalam pelajaran yang lain, salah sekali kalau misalnya dalam begini, kamu nggak menangis, nggak dewasa, gitu aja nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Kalau laki-laki nangis nggak dewasa. Brewoknya banyak tapi menangis. Kenapa saya arahkan mulai mata ke sini, ya? Kelihatannya banyak brewok sebelah sini, ya. Saya tidak menyinggung yang duduk paling depan. Karena dua-duanya duduk di depan ini brewoknya banyak. Kakak perkasa badan tapi menangis. Salah loh, saudara. Orang boleh menangis, siapapun. Bahkan Tuhan sudah ciptakan itu. Stimulus di dalam tubuh kita Tuhan sudah ciptakan itu. Kalau anak menangis, biar dia menangis. Tapi jangan menangis seperti tidak punya Tuhan. Itu lain lagi tuh. Kita bisa bedakan itu kan. Nah, kalau ibu-ibu, air matanya itu produksinya banyak. Dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis. Kenapa? Cenderung wanita itu Tuhan anugerahkan kita lebih banyak perasaan. Ada hormon yang lain lagi. Kita pernah di seminar wanita inspirasi itu kan. Ada hormon lebih besar, hormon perasaannya lebih besar. Kalau laki-laki hormon logikanya yang lebih besar. Jadi maksud saya adalah bapak-bapak, kalau kami ini ibu-ibu menangis di rumah, bilang begini, menangislah. Menangislah sayang. Sepuasnya sayang. Nangislah. Kalau bisa ambil tisu, ini laki, nangis laki. Kalau misalnya istrimu menangis terus, tisumu sudah habis, ambil handuk. Bilang, istriku menangis lagi lah. Tapi kalau udah keterlaluan, bilang gini, istriku, engkau masih punya Tuhan, diam kau. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini membuka pikiran kita semua. Tidak hanya untuk melihat duka cita orang lain, tetapi juga kita bisa melihat diri kita sendiri. Pusat dari apa yang saya katakan adalah Kristus. Kristus itu berduka, bisa merasakan duka kita, bisa merasakan kesusahan kita. Dia berhenti sejenak dan dia mendengar tangisan kita. Mungkin engkau tidak sedang berduka cita dalam arti kehilangan atau kematian, tetapi engkau berduka apa yang lain. Perhatikan saudara,
Jangan menangis seperti tidak punya Tuhan. Menangis secukupnya, tetapi jangan menangis seperti tidak punya Tuhan. Yesus berkata, ibu, jangan menangis. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan mendengar kita semua. Tuhan mendengar tangisan kita semua. Dan biarlah kita juga menjadi orang-orang yang bisa mendengar tangisan orang lain. Amin. Amin. Mari kita berdoa.